Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan aktivitas ta'lim. Semoga ini menjadi thariqah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menerangkan hukum dan tata cara sholat fardu berjamaah. Faslun wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Sholat fardu berjamaah ya, bagi laki-laki di selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini tentu didukung oleh penulis kitab ini sendiri dan Imam Rafi'i. Tapi wal asahu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Tapi menurut kaul yang paling sahih, menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, jadi lebih meningkat. Wa yudrikul ma'mum al jama'at amal imam fi ghairil jum'ati malam yusallim at-taslimatal ula. Seorang imam masih dianggap menemukan sholat berjamaah bersama dengan imam, tapi ini di selain sholat Jumat. Jadi di saat imam belum uluk salam, belum berucap salam di salam yang pertama. Salam ada dua kali salam yang pertama. Jadi begitu takbiratul ihram, maka segera mengikuti posisi samakan dengan imam. Nah, dalam keadaan seperti itu masih dianggap dan masih mendapatkan pahalanya jamaah ya. Tapi ini di selain sholat Jumat, kalau mengikuti imam di saat imam sudah di tahiyat akhir atau sebelum ubailas salam atau qoblas salam, maka itu sudah tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Jadi harus menambah menjadi 4 rakaat nanti. Itu di dalam sholat Jumat. Tapi kalau di dalam sholat fardu, ya wa illam yaq'ud ma'hu, meskipun belum sempat duduk ya, di saat Allahu Akbar belum duduk, ternyata imam salam yang pertama, ya lanjut aja kemudian, jangan duduk. Jadi kita sudah tidak menemukan imam, kita mau duduk, mau ikut siapa, sudah harus tetap berdiri dan lanjutkan dengan membaca doa iftitah dan seterusnya. Jangan berdiri. Qala rahimahullahu ta'ala, amal jama'at fil jum'ah fa fardu ainin wala tahsulu bi aqalla min rak'atin. Tapi kalau dalam sholat Jumat berjamaah, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu untuk setiap individu muslim yang memenuhi persyaratan wajibnya sholat Jumat ya. Dan tidak sama wala yahsul bi aqalla min rak'atin, harus paling tidak harus menemukan 1 rakaat. Jadi kalau cuman menemukan di duduk tasahud au akhirnya imam tidak dianggap, maka ia harus menambah menjadi 4 rakaat. Wa yajibu alal ma'mumi ayyan wiyal i'timam awil iqtida bil imam. Wala yajibu ta'yinuhu bal kafa wal yakfi al iqtida bil hadir. Wajib bagi makmum untuk berniat menjadi makmum. Wajib bagi makmum untuk berniat menjadi makmum
Ini bukan dalam rangka mendapatkan pahala jamaah saja, tetapi ini keabsahan. Sebab kalaupun ada orang mengikuti sholatnya orang lain tanpa ada satu ikatan niat jamaah, ini namanya main-main. Main-main, tala'ub bil ibadah. Hukumnya haram juga, di samping haram sholatnya nggak sah. Jadi harus niat menjadi makmum dunal imami, tapi kalau imam tidak wajib ya, tidak wajib. Bagaimana caranya untuk niat untuk menjadi makmum? Ya makmuman lillahi ta'ala, sholli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi daraini amin. Tidak perlu ditakyin namanya siapa imamnya, tidak perlu, ya langsung makmuman lillahi ta'ala sudah cukup. Justru nanti kalau main tunjuk segala ternyata luput main sebut nama, saking idolanya kepada si imam ternyata bukan, wa ahto'a batolat sholatuh. Illa ini dhammat ilahi isyarah ya. Kecuali kalau ada isyarahnya. Isyarah itu bagaimana? Makmuman bizaitin hadza sholli fardhul maghribi salah sarokaatin staqbilal ka'bati makmuman bizaitin hadza. Kalau ada hadzanya, meskipun ternyata bukan Zaid, ternyata Umar, Ammar, Bakar dan lain sebagainya, tidak batal, sah karena ada penunjukan gitu. Ada penunjukan. Jadi jangan cari masalah lah gitu ya. Niat menjadi makmum tentu sebisa mungkin harus dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram, agar supaya memang semuanya tercover. Kalaupun toh nggak bisa, terpaksa setelah takbiratul ihram, nggak apa-apa, tapi berarti takbiratul ihramnya belum dihitung sebagai makmum, tapi sah, cuman eman-eman. Jadi bagaimanapun caranya agar supaya nanti niat menjadi makmum harus tertuang di dalam takbiratul ihram, tertuang di dalam niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Dunal imami fala yajibu fi sihhatil iqtida bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah bal hiya mustahabbatun fi haqqihi fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Bagi imam dalam sholat jamaah itu tidak wajib, jadi tetap sah. Ia jadi imam tapi dia nggak niat jadi imam, baik sengaja atau tidak, sholatnya tetap sah, tapi dia nggak dapat pahala jamaah. Sholatnya furodas, itu dianggap dia sholat sendirian. Gitu. Eman-eman banget. Gitu. Qala rahimahullahu ta'ala, di selain Jumat, kalau di dalam sholat Jumat wajib menjadi niat jadi imam, jadi niat imamah itu harus pun bersamaan dengan takbiratul ihram juga. Nggak bisa, lambat nggak bisa. Jadi kalau di dalam Jumat baik imam atau makmum sama-sama wajib untuk berniat menjadi masing-masingnya. Menjadi imam ya wajib, menjadi makmum juga wajib. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wal balighu bil murahiq. Boleh seorang yang sudah berstatus merdeka zaman dahulu, di saat masih ada sistem perbudakan ya, seorang hamba menjadi imam yang makmumnya adalah orang-orang merdeka. Orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa, makmum kepada anak yang sudah mendekati balik, murahik.
Amma sabiyyu ghairul mumayyiz, yang belum tamyiz, ya wala yasihu ala tidak. Jadi murahik itu ya sudah tamyiz. Jadi sah seorang dewasa, bahkan juga bapak-bapak juga boleh, ibu-ibu juga boleh makmum kepada putranya yang masih mendekati balik, ya, belum ada tanda-tanda nyata tentang kebalikannya, tapi berhubung Ananda tercinta baru saja pulang dari pondok, sebagai penghormatan kepadanya, sebagai bukan penghormatan, penghargaan, ya, ayo le ngimami, kok tak kayak hadiah dan lain sebagainya, meskipun masih kecil sah. Meskipun masih kecil itu masih belum balik, tapi sudah mendekati balik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan, orang perempuan. Meskipun perempuan itu ibunya, meskipun gurunya dan lain sebagainya. Wala qori'in bi ummiyin, ya, wala qori'in, dan juga tidak sah aila yasihu iktida'u bi ummiyin, orang yang bisa baca Al-Quran, baca Fatihah dengan benar, ya, tapi dia nggak jadi imam, justru jadi makmum, bermakmum kepada orang yang belum benar baca Fatihahnya, ummi namanya. Jadi qori itu sudah pandai membaca, ya ia makmum kepada seorang yang belum bisa benar membaca Fatihahnya. Ummi itu siapa? Wa huwa may yukhillu bi harfin au tasydidin minal Fatihati. Orang yang masih ada masalah dengan bacaannya, masih belum benar dalam mengucapkan makhorijul huruf, huruf dengan benar, tasdidnya juga belum genap, ya, dalam Fatihah. Maka seorang yang pandai membaca Al-Quran, membaca Fatihah, hendaknya memang jadi imam, mengimami dari makmum-makmum yang belum pandai membaca Fatihah. Tsumma asyarul musannifu li surudil qudwati biqaulih wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi qala rahimahullahu ta'ala wa huwa alimun bi sholati ajza'ahu malam yataqaddam alaih. Ini merupakan syarat-syaratnya menjadi makmum. Di mana tempat makmum sholat di dalam masjid, meskipun tidak berdekatan, bahkan juga di tempat yang cukup jauh, ya, tetapi ia tahu tentang sholatnya imam dengan melihat shaf atau melihat imam juga dari tempat yang cukup jauh, ya. Ini masih sah dan mendapatkan qala rahimahullahu ta'ala pahala jamaah dan sah, ya. Kafahu dzalik fi sihatil iktida bihi. Tapi soal kesempurnaannya dia di dalam memperoleh fadilah jamaah nanti dulu, ya, belum itu. Jadi memang ada kriteria, ada beberapa hal yang harus terpenuhi, ya, untuk menjadi makmum itu. Posisinya juga diatur dan jaraknya juga diatur. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Malam yataqaddam alaihi, selama makmum tidak mendahului terhadap imam. Fa in taqaddama alaihi bi aqibihi,
fi jihati lam tanakid sholatu wala tadurru musawatuhu li imamihi wa yundabu takhallufu an imamihi qalilan wala yasiru bihat takhalluf munfaridan anis saffi hatta la yahuza fadilatal jamaah. Ini jadi jarak yang cukup jauh antara makmum dengan imam ini masih sah selama makmum tidak mendahului posisi berdirinya imam. Apabila tumit ya, tungkak itu yang paling menjadi ukuran posisi tungkak. Jadi kalau tumitnya makmum lebih di depan sedikit, kalau ditarik lurus daripada garis lurus tumitnya imam, ini nggak sah. Soal ujung kakinya mungkin juga ada orang yang ujung jari kakinya panjang, gitu. Itu bukan ukuran. Yang paling menjadi ukuran adalah tumitnya. Wala tadurru musawatuhu li imami, juga tidak apa-apa, artinya tetap sah kalaupun toh sama sejajar. Ya. Ngapain begitu sejajar? Ya mungkin lokasinya atau tempatnya di tempat yang berhimpitan ya. Karena tetap saja dalam posisi bagaimanapun sunat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa yundabu takhallufu an imamihi qalilan. Ya. Sunat bagi si makmum untuk berada di belakang imam, ya, di belakang imam, barang sedikit, ya, tidak terlalu jauh. Kalau jauh, ya ini. Wala yasiru bihat takhalluf. Jadi mundur sedikit itu sudah sunat. Tapi kalau lihat makmumnya nanti, kalau ada ya sendirian, maka di belakang imam sedikit, di posisi kanannya imam. Tapi kalau ada temannya, si makmum lebih dari satu, maka di belakang imam, ya, di belakang imam. Artinya bukan di samping kanannya, tapi jejer di belakang imam. Kalaupun tuh ada jamaah perempuan, ya di belakangnya lagi, bukan di samping kiri atau samping kanannya, di belakangnya jamaah laki-laki. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ya Rabbi, malam hatta wala yasiru bi hadzal takhalluf munfaridan anis saffi. Tapi jangan sampai dia menyendiri dari saf di depannya sehingga nanti tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Ya, fadilatul jamaah. Ini karena tidak memenuhi kriteria di dalam persyaratan untuk mendapatkan fadilah jamaah, bukan untuk keabsahan sholat. Ya Rabbi, wa in sholla fil masjidi wal ma'mumu khurijal masjid qariban wa huwa alimun bi sholatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Seandainya imam sholat di dalam masjid sedangkan makmumnya di belakang, di luar masjid, ya, di serambi umpama. Tapi qala rahimahullahu ta'ala, yang termasuk kategori tidak lebih dari 300 dhiro. 300 dhiro ini, jadi pergelangan ini 300 kali 300 dari apa ini ya sekitar mungkin ada 100 meter. Ya, kalau tidak lebih daripada itu. Sedangkan makmum tahu tentang sholatnya imam, tidak ada penghalang, tidak ada tembok, tidak ada
qala rahimahullahu ta'ala, pembatas besi dan lain sebagainya, maka boleh dan masih sah. Sah. Tapi juga tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Ya Rabbi. Wa tu'tabarul masafal madhkurah min akhiril masjid. Wa in kana al-imam fi ghairil masjid imma fadha'in aw bina'in fasartu alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'i wa alla yakuna bainahuma ha'ilun. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah jarak ya dari akhir masjid. Apabila makmum dan imam di luar masjid, entah itu di bangunan lain bukan masjid, di tempat terbuka, maka yang menjadi persyaratan ya adalah tidak lebih dari 300 dhira, di sekitar 150 meter ya. Insya Allah demikian kalau dihitung meter ya. Dan tidak ada penghalang ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yaitu faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Pasal ini menerangkan tentang menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak dan mengqashar sholat. Wa yajuzu lil musafiri al mutalabbisi bis safari qasru sholatir rubaiyati bi khamsi syara'ita. Boleh bagi seorang musafir, orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Musafir itu al mutalabbis bis safar, mengqashar sholat, mengurangi jumlah rokaat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Tidak di jumlah rokaat yang lain. Kalau 3 rokaat, 2 rokaat tidak bisa diqashar. Ini pun memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama syaratnya yaitu perjalanannya tidak dalam rangka melakukan suatu kemaksiatan. Bisa saja perjalanan wajib, perjalanan sunat, perjalanan mubah. Seperti mau berdagang, mau beribadah. Yang sunat seperti mau silaturahim. Yang mubah termasuk kategori safar tijarah. Tapi kalau perjalanannya dalam rangka mau melaksanakan kemaksiatan ya, maka tidak boleh musafir mengambil rukhsah, mengambil kemurahan dari Allah untuk mengqashar sholat, untuk menjamak sholat, karena bertentangan antara rukhsah dengan kemaksiatan. Jadi kalau pun toh ada orang mau bepergian dalam rangka nonton konser atau mungkin dalam tujuan kemaksiatan yang lain, maka silahkan sholatnya lengkap ya. 4 rakaat, yang 4 rakaat gak boleh dijamak. Alhamdulillah kalau masih mau melaksanakan sholat. Wasani ayat antakuna masyafatuhu sittata asyara farsakhun. Sittata asyara farsakhun. Yang kedua, jarak tempuh yang akan dilaluinya ini harus mencapai 16 farsakh
di sekitar 70 sampai 80 dan ke atas kilometer jarak tempuhnya. Ya. Ini tempuh ya, jadi bukan dihitung pulangnya. Wala tusabu muddatur ruju' minha. Jadi memang seperti berangkat ke Surabaya, mau ke Blitar, mau ke Kediri, mau ke Probolinggo kalau kita dari Kabupaten Malang. Jadi kalau jarak tempuh yang kurang daripada itu, maka belum bisa untuk melaksanakan jamak dan qashar sholat. Wasalisu ayyakunal qasir muaddiyan lis-sholatir rubaiyati, dan harus yang mau di qashar ini ya qala rahimahullahu ta'ala harus 4 rakaat, tidak boleh yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala mal fa'itah hadron wala tugdo fihi maksuratan. Kalaupun toh di rumah kemarin ada sholat yang perlu diqodoi, maka tidak bisa dilaksanakan di dalam perjalanan dengan cara dikosor. Mau dilaksanakan di perjalanan silakan, ya tetap sempurna 4 rakaat juga. Qala rahimahullahu ta'ala wal fa'itah fis safar tubdo fihi maksuratan la fil hador. Kalaupun toh ada sholat fa'itah, sholat yang belum dilaksanakan, tetapi waktu itu di perjalanan juga, ya. Ini boleh dilaksanakan dengan cara dikosor, tetapi harus di perjalanan juga, tidak dilaksanakan di rumah dengan cara dikosor. Kalau mau dilaksanakan di rumah, diqodoi di rumah, maka harus dilengkapi 4 rakaat yang 4 rakaat. Qala rahimahullahu ta'ala warrabi'u ayyan wiyal qasra fil ikhrami. Syarat yang keempat yaitu musafir harus niat qashar di dalam takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram baru ingat mau diqashar, enggak bisa. Bagaimana? Ya harus terpaksa, harus sempurna, harus 4 rakaat. Gitu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Ini untuk qashar. Untuk qashar. Tapi untuk jamak tidak harus di dalam takbiratul ihram. Setelahnya juga boleh. Bahkan sebelum salam yang pertama untuk niat jamak takdim, ya itu masih boleh. Tapi kalau jamak takhir itu kan harus dilaksanakan di waktu yang pertama niatnya. Ya Rabbi qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min sholati bimuqimin ay biman sholla sholatan tammatan yasmulal musafir al-mutimma. Yang kelima, dan ini syarat yang qala rahimahullahu ta'ala terakhir, orang yang melakukan qashar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sempurna, ya sempurna, tidak harus mukim, ya. Jadi kalau umpama ada seorang qasir, orang yang melaksanakan muqassir, ya, qala rahimahullahu ta'ala, orang yang melaksanakan sholat qashar itu makmum kepada sesama musafir, harus dibuktikan dulu sampean qashar nomor mboten Pak, kula itmam. Oh, mundurlah. Mau sholat sendiri boleh, mau cari teman yang memang sesama mau qashar sholat, ya silahkan. Ya.
Ini tidak boleh. Apalagi dengan orang yang tidak sedang mengadakan bepergian, ya otomatis dia adalah sudah pasti. Kalau orang yang ada di kampung itu, di tempat kita mengadakan perjalanan, ya di Surabaya, makmum dengan orang Surabaya, tentu orang Surabaya akan sholat dengan menyempurnakan sholatnya dengan jumlah rakaat yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ayya jama'a baina sholatay zuhri wal asri fi waqti ayyihima sya'a wa baina sholatayil maghribi wal isya'i fi ayyi waqtihima sya'a. Kemudian sekarang menginjak penjelasan tentang sholat jamak. Qala rahimahullahu ta'ala, sholat boleh dijamak antara zuhur dan asar, baik jamak takdim atau jamak takhir. Boleh juga mau mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Wa syurutu jam'i taqdimi salah satu. Ya, ini ada syarat-syaratnya antara jamak takdim dan jamak takhir. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Menjamak sholat itu bagaimana? Melaksanakan sholat dengan secara berurutan, seperti melaksanakan sholat zuhur dikumpulkan dengan asar, ya sholat zuhur dulu. Kalau untuk itu jamak takdim, zuhur dulu selesai, mau dikosor, mau diitmam boleh, mau ya kosor saja juga boleh, tanpa diitmam. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, sholat zuhur dulu selesai sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sholat lagi. Bukan dikumpulkan jadi satu dalam pelaksanaannya. Wah, itu kacau itu namanya. Demikian kita lanjutkan setelah pertemuan yang akan datang. Setelah ini akan dilanjut dengan pertemuan yang akan datang, dan kita bahas tentang syarat-syaratnya jamak takdim. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.